Siti Zubaidah, ibu merem dulu, belum merem di situ ketahuan kan? Ulang-ulang aturannya pertama, oke lihat dulu ya. Oke, nanti yang menang kita mendapat hadiah umroh ya, berangkat dari Madinah ya, amin ya. Oke, 1, 2, 3, pejamkan mata dulu langsung semua. Oke, semua pejamkan mata ya. Dan 1, 2, 3, saya minta pertama Pak Ahmad Nazarudin ya, silakan. Apa Pak Ahmad? Saya. Ya, Bapak tetap pejamkan mata aja, silakan sebutkan. Awareness thinking, terus silence, sukses, soul, control. Udah, dia udah membuka jalan tuh, sudah membuka jalan 4 ya. Oke, Pak Nazar sudah bagus. Sekarang kita minta Bu Indah, mana Bu Indah? Langsung Bu Indah. Thinking, silence, success, soul, wisdom, patience, and practice. Surrender ya. Oke, tepuk tangan dong teman-teman Inggris ya. Jadi itulah self awareness ya teman-teman Inggris, sahabat-sahabat hebat dan ya sahabat-sahabat yang luar biasa, dan semoga kita nanti dapat kesempatan mempelajari self awareness ya, karena ini waktunya juga lama ya. Karena kita akan mengupas yang sangat singkat dari buku yang ditulis tahun 2020 pada saat Corona ya. Masih gini nggak? Corona kita semuanya nggak bisa ngajar, di rumah aja, masih bingung cara mengajarnya juga awal-awal ya. Saya waktu 2019 itu kalau puasa pulang, kalau di tol itu lihat orang pada bisa sholat di masjid gitu ya, berjamaah atau tepat. Ada anak iri Bu, pengen bisa sholat tiap hari kayak gitu, karena waktu itu banyaknya apa ini ngisi acara kan di kultum di menjelang berbuka puasa. Tiba-tiba Corona setiap hari bisa buka puasa di rumah, betul kan? Sampai sholat di rumah waktu itu kan. Nah, saya merasa bahwa kayaknya harus ada ilmu yang harus dijaga agar kita tetap sukses dan selamat ya, dan sehat. Maka lahirlah buku berjudul Unconditional Happiness. Teman-teman hebat ya. Ternyata kita lihat rumusnya, silakan boleh catat rumus yang diambil dari buku Bahagia Tanpa Syarat ya. Ini kayaknya butuh kertas aja Mas Hasan. Masih dikasih buku atau catatan sama pulpen Fitri. Ini dari ini ya, Suwono ya. Yang nggak ada juga boleh, ini ada catatan ya, silakan. Oke, kita lihat di layar ya. Betapa bahagia itu menjadi magnet, betapa bahagia itu menjadi ya jalan yang sangat diremehkan, tapi sebenarnya itulah rahasia orang-orang hebat, menjaga perasaan bahagia teman-teman, luar biasa. Ya, tadi sudah menjawab di tes ya teman-teman Inggris. Kenapa? Karena ternyata ya income kita tergantung perasaan bahagia kita. Ada seorang kakek ya, Pak Nazar itu mancing dapat ikan besar, dia buang terus. Kata anak muda, ngeliatin aja, stres sekali ya gitu. Kita main gede-gede malah gak dapat, dia malah buang terus. Lama-lama anak muda deketin, kemudian nanya, kakek itu kenapa sih? Kita tuh mancing pengen yang besar, kok kakek malah buang? Dia bilangnya apa? Kakek itu di rumah wajahnya kecil, nggak nampung kalau ikannya besar. Jadi ada orang itu ya, ada orang yang memang dia ya hatinya kecil, akhirnya nggak bisa dapat rezeki yang besar. Di buku 21 Days to be Transhuman saya tulis ada 21 karakter hati yang luar biasa. Orang sukses, orang biasa, hatinya luar biasa. Salah satu dari 21 karakter ini, nomor 1 adalah memberi atau sodako. Karena orang yang hatinya luar biasa itu, sodako bukan kalau ada uang lebih, sodako itu adalah ketika dia sudah berlatih. Ada orang sepanjang Ramadan juga nggak sodako, cuma niat sodako sih, niat aja, betul ya? Niatnya kenapa belum terjadi? Karena belum selesai niatnya. Kalau ada uang lebih, pas Ramadan boro-boro lebih, akhirnya nunggu setelah Ramadan ya. Niat sih ada, tapi cara berpikirnya memang
Kalau ada uang apa tadi? Maka di alumni Nako Center, sodako kita nggak boleh nunggu uang lebih. Praktek 21 hari tanpa putus. Kalau batal gimana? Ngulang lagi aja. Batal gimana? Ngulang lagi aja. Batal lagi, ngulang lagi terus ya. Kayak ada ibu, anaknya naik sepeda jatuh. Kira-kira ibu larang anak naik sepeda terusin. Karena dia tahu kalau terusin pasti berhasil. Jangan nak, aduh bahaya nak. Tadi kamu sakit karena kira, aduh mama nggak kuat, nah udah nggak usah. Enggak, malah lagi nak, jatuh lagi nak. Dia tahu bahwa satu-satunya jalan sukses buat anak itu adalah kalau dia mau naik sepeda. Tapi ibu yang nggak punya visinya ke sana, jatuh ya, udah nggak usah. Ibu juga sama, nggak bisa ya. Akhirnya sama naik sepeda semua ya, teman-teman hebat. Jadi kita lihat. Bahagia itu adalah password untuk macam termasuk rezeki. Saya ingin contohkannya. Ini mungkin sebagian kenal. Saya punya peserta pelatihan. Ini Mbak Krisdayanti di tengah sana. Dan ini ibunya yang di kursi roda. Jadi yang saya sampaikan, saya tidak bicara ngarang, ini true story. Ya, kira-kira orang kalau sedang di kursi roda, biasanya auranya aura kasih atau kasihan? Kasihan, gampang ngeluh, gampang protes, merasa kurang beruntung, nggak bisa kemana-mana, nggak enak kayak orang sehat, berpikir kadang-kadang terbalik. Coba saya sehat, senang kali ya, betul kan? Ketika ikut Self Awareness 3 hari, ibunya Mbak Kade ini mempraktekkan tentang bagaimana bahagia tanpa syarat, dan dia mempraktekkan ilmu dalam Self Awareness adalah hakul yakin. Teman-teman hebat. Pada hari kedua pelatihan itu beliau bisa berdiri tanpa kursi roda sampai hari ini. Jadi kebahagiaan dalam diri kita ini ternyata bisa menyembuhkan. Maka di dalam buku Bahagia Tanpa Syarat yang saya tulis, 10% orang sakit itu karena food, makanan. Mangkok yang Anda miliki, piring yang Anda miliki mempengaruhi kesehatan Anda. 10%. Ya. Nah, kita cek kenapa orang kota gampang banyak penyakit daripada orang kampung. Kita cek. Ya, ternyata orang kota 10% mungkin makanannya lebih beragam. Mungkin gula juga lebih banyak ya. 20% adalah oleh habit, oleh kebiasaan. Orang kampung habis makan nasi sebakul langsung dia kerja. Kayak ayahnya saya, ayah Mas Hasan tuh langsung dia nyangkul. Orang Jakarta habis dia makan langsung tidur ya. Tapi itu masih 30%. Rahasia yang ketiga adalah 70%-nya itu. Ternyata 70%-nya itu adalah orang kampung dia bahagia, orang kota bahagianya ditunda. Orang kampung tuh nggak punya motor juga bahagia. Orang kota nggak punya motor, ngomongnya apa? Coba punya motor, senang kali ya. Akhirnya nggak punya ya sedih. Orang kampung nggak jabat apapun tetap aja bahagia. Bisa sholat, bisa kemana, bisa nyapa orang, ya datang ke tetangga yang sakit. Orang kampung bawa buah, bawa makanan. Nggak punya uang kadang-kadang masih tetap memberi. Karena bahagia. Orang kampung dengerin anaknya yang nelfonnya sudah bahagianya luar biasa. Orang kota, kenapa banyak penyakit? Bukan di 30%-nya, tapi di 70%-nya itu adalah kurang bahagia, meaningless. Akhirnya penyakit udah datang. Ya, coba lihat deh, kita lihat contoh yang teman-teman perhatikan waktu corona. Ada nggak berita di TV? Kalau ada bola angkat bola ngacung ya. Berita di SCTV, Metro TV, orang gila kena corona Bu. Ada nggak? Enggak. Ya, ini mau apa lagi deh? Belum pernah semua ini. Bu Indah ini ya. Bu Indah mana? Bu Indah boleh itu masker nggak kenal loh saya. Buka masker nggak boleh Bu. Udah boleh Bu, di sini boleh Bu. Bu Siti Zubaida, Bu Zubaida. Panggilnya Bu apa Bu? Bu Beda. Bu Ida. Oke ya. Jadi kalau nanti ketemu jalan saya bisa nyapa kan. Kalau ini nggak kenal Bu Indah. Makasih Bu Indah. Bu
ini dari Karisma ya. Mas Reza, ini Mas Reza ya. Mas Reza udah nikah belum? Hah? Nah, itu dia ya. Kita doakan ya. Oke, kemudian Ibu Ami Sumarni ya? Sumarni ya. Asli orang mana Mbak Ami? Rembang sana, Jawa Tengah ya. Rembang tuh Gusmus itu ya. Ya. Budian ya. Hah? Panggilannya Dewi. Dian Rati Kusuma Dewi ya. Panggilan namanya yang terakhir malah ya. Bu Dewi ya. Nah,